Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada pada pertemuan yang ke-6 dalam mengkaji kitab At-Taisir fin Nahwi wa Sharfi. Artinya telah 5 kali pertemuan kita membicarakan beberapa materi di dalam kitab ini. Materi terakhir yang kita bicarakan adalah al-fi'lu bi'tibari zamanihi. Fi'il ditinjau dari sisi waktu. Fi'il ditinjau dari sisi waktu ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Sudah kita pelajari kemarin bagaimana cara mentasrifkan dari masing-masing fi'il ini. Pada pertemuan kali ini kita masih berbicara seputar fi'il. Silakan dibuka buku pada halaman 14. Di sana dituliskan yang qasimul fi'lu bi'tibari maf'ulin bihi ila muta'addin wa lazimin. Fi'il ditinjau dari sisi objek atau dari sisi maf'ul bih. Terbagi ke dalam fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa yang dikatakan fi'il muta'addi dan apa yang dikatakan fi'il lazim? Secara sederhana, fi'il muta'addi adalah fi'il yang memiliki objek atau memiliki maf'ul bih. Sementara fi'il lazim, fi'il yang tidak memiliki objek atau maf'ul bih, ya, dia tidak butuh kepada maf'ul bih. Ya, kita lihat definisi yang ada di kitab. Al-fi'lul muta'addi ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'uli bihi. Nahwu katabat talibu ad-darsa. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang bekas dari fi'il tersebut sampai kepada fa'ilnya. Kemudian juga melewati kepada maf'ul bihnya. Atau definisi sederhananya, fi'il muta'addi ini fi'il nanti yang ada fa'ilnya dan ada maf'ul bihnya, ada objeknya. Jadi nanti di bahasa Arab ada fi'il yang butuh objek, ada fi'il yang tidak butuh objek. Fi'il yang butuh objek itu yang disebut dengan fi'il muta'addi. Sementara yang tidak butuh objek nanti disebut fi'il lazim. Contoh yang diberikan oleh penulis di sini, katabat talibu ad-darsa. Seorang siswa telah menulis pelajaran. Kataba di situ ada fi'il, ya, fi'il madi dia. Kataba fi'il madi. Menulis. Nah, kata-kata menulis ini butuh kepada objek. Menulis apa? Menulis pelajaran. Maka ad-darsa ini namanya maf'ul bih atau objek. Sementara siapa yang menulis atau pelaku atau subjeknya itu disebut dengan fa'il, yaitu kata at-talib pada kalimat ini. Maka fi'il kataba dia mempunyai fa'il dan juga mempunyai maf'ul bih. Maka fi'il ini digolongkan menjadi fi'il yang muta'addi. Fi'il yang butuh kepada objek atau kepada maf'ul bih. Contoh lain,
darosat Fatimatu at-tafsira. Fatimah mempelajari tafsir. Fi'il di sana itu kata-kata mempelajari atau darosat. Kata at-tafsir di sana namanya objek atau maf'ul bih. Sementara kata Fatimah di sana namanya fa'il. Maka bisa kita katakan bahwa kata darosat tersebut fi'ilnya disebut fi'il yang muta'addi karena dia butuh kepada maf'ul bih atau objek. Contoh lain kita berikan. Doroba Aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Doroba Aliyun al-kalba. Maka kata-kata doroba digolongkan menjadi fi'il yang muta'addi karena dia butuh kepada maf'ul bih yaitu anjing. Ali memukul, belum sempurna dia. Memukul apa? Maka dia butuh kepada objek yaitu memukul sesuatu. Kalau di contoh ini kita memukul al-kalb, memukul anjing. Apa kesimpulannya dari fi'il muta'addi ini? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada objek. Sementara fi'il lazim, ya, silakan dilihat lagi kitabnya. Al-fi'lul lazimu ma yata'adda atharuhu fa'ilahu. Itu fi'il yang pengaruh dari fi'il tersebut sampai kepada fa'ilnya, atau artinya dia butuh kepada fa'il. Wala yatajawazuhu ilal maf'uli bihi, dan tidak sampai kepada maf'ulnya, artinya dia tidak butuh kepada maf'ul. Jadi fi'il yang lazim ini fi'il yang butuh kepada fa'il dan tidak membutuhkan maf'ul. Sementara kalau yang muta'addi dia butuh kepada maf'ul. Yang lazim tidak butuh kepada maf'ul. Ai annahu yahtaju ilal fa'ili wa la yahtaju ila al-maf'uli bihi. Artinya fi'il yang lazim ini dia butuh kepada maf'ul. Artinya fi'il yang lazim ini dia butuh kepada fa'il dan tidak butuh kepada maf'ul. Jadi yang fi'il lazim ini dia butuh kepada fa'il dan tidak butuh kepada maf'ul. Nahwu contohnya. Roja'al ustadzu. Ustadz telah pulang. Kata-kata roja'a dia hanya butuh kepada fa'il itu al-ustadzu. Dia tidak butuh kepada objek. Contoh kedua, jalasat tolibu. Siswa itu telah duduk. Maka dia tidak butuh kepada objek. Hanya nanti kalau kita ingin menyempurnakan lagi, dia butuh kepada keterangan saja. Jalasat tolibu alal kursi. Siswa itu telah duduk di atas kursi. Artinya dia tidak butuh kepada objek. Tapi dia hanya nanti kalau kita ingin menambahkan, hanya menambahkan keterangan alal kursi. Atau contoh lain, bakat tiflu, ya. Bakat tiflu, ya. Baka artinya menangis, ya. Anak itu menangis. Jadi kata-kata baka dia fi'ilnya itu lazim, tidak butuh kepada maf'ul bih, tidak butuh kepada objek. Itulah cara membedakan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Sekarang pada poin kedua, di kitab ini dituliskan yang qasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wa majhulin. Fi'il ditinjau dari sisi fa'ilnya, nanti dia juga terbagi dua. Ada fi'ilnya yaitu yang ma'lum, ada fi'il yaitu yang majhul.
secara sederhana bisa kita pahami bahwa fi'il ma'lum fi'il yang kata kerja aktif, sementara majhul kata kerja pasif. Biasanya di dalam bahasa Indonesia kalau kata kerja aktif berawalan me, kalau kata kerja pasif berawalan di. Kita lihat rinciannya di kitab ini. Al-fi'lul ma'lumu ma dzukira fa'iluhu fil kalami nahwu qara'a Musa al-Qur'ana. Yang dikatakan fi'il ma'lum, fi'il yang fa'ilnya atau subjek dari fi'il tersebut disebutkan di dalam kalimat. Jadi kalau dia kata kerja maklum, pelakunya disebutkan di dalam kalimat itu. Misal, qara'a Musa al-Qur'an. Musa telah membaca Al-Quran. Kata-kata membaca, ya kalau ditinjau dari bahasa Indonesia dia dikatakan kata kerja aktif. Di sini disebutkan Musa telah membaca Al-Quran. Maka subjek atau fa'il dari kalimat ini adalah Musa. Dan Al-Quran di sini sebagai objek atau maf'ul bih istilahnya di dalam bahasa Arab. Maka kata-kata qara'a, kata kerjanya namanya kata kerja yang aktif. Kalau susunan pola seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il yang maklum. Itu disebutkan fa'ilnya di dalam kalimat tersebut. Kalau yang kedua yang dikatakan al-fi'lul majhulu, fi'il yang majhul, secara sederhana kita definisikan dia kata kerja yang pasif. Nanti biasanya berawalan di. Dan kata kerja yang pasif ini atau fi'il majhul ini fa'ilnya tidak disebutkan di dalam kalimat tersebut. Baik, kita lihat definisinya. Al-fi'lul majhulu ma lam yuzkar fa'iluhu fil kalam bal kana mahdzufan li gharadin minal aghradi minha lil ijazi i'timadan ala dzaka'is sami'i. Yaitu fi'il majhul, fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya tidak disebutkan dalam kalimat. Terkadang dia dibuang dengan beberapa tujuan, ya. Ya, bukan terkadang, ya. Memang dia dibuang, ya. Fa'ilnya itu dibuang dengan beberapa tujuan. Apa-apa saja tujuannya mengapa fa'il tersebut dibuang? Dan di kitab ini disebutkan beberapa. Di antaranya pertama, lil ijazi i'timadan ala dzaka'is sami'i. Untuk meringkas sebuah perkataan, ya, karena berpegang dengan kecerdasan si pendengar. Artinya tidak perlu disebutkan lagi fa'ilnya, si pendengar sudah langsung paham. Apa contohnya? Kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata-kata kutiba, fi'ilnya majhul. Kutiba, diwajibkan. Tidak disebutkan di ayat tersebut siapa yang mewajibkan. Tetapi disebutkan hanya kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tetapi sudah dipahami di sini bahwa yang mewajibkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meringkasnya, untuk lil ijaz tidak disebutkan lagi fa'il di dalam kalimat tersebut. Yang kedua, apa tujuannya dibuang fa'il? Walil ilmi bihi, karena sudah dipahami, sudah diilmui. Ya, bisa juga kita bawakan pada contoh yang pertama tadi. Ya, sudah maklum bahwa yang mewajibkan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa dibuang? Walil jahli bihi, karena tidak tahu.
tidak diketahui, bodoh terhadap hal tersebut, nggak tahu siapa yang melakukannya, maka tidak disebutkan pelakunya. Misalnya, suriqat thawbu, pakaian itu telah dicuri. Ya, contohnya kita menjemur pakaian, nanti tak kala kita mau sore hari mau mengambilnya, ternyata telah hilang, maka dikatakan suriqat thawbu, pakaian itu telah dicuri dan kita tidak tahu siapa yang mencurinya. Atau kusiroz zujaju, kaca itu telah dipecahkan, kita tidak tahu siapa yang memecahkannya. Jadi itulah diantaranya mengapa fa'il tersebut tidak disebutkan. Nah, ketika tidak disebutkan fa'ilnya ini, maka kita gunakan fi'il yang majhul, kata kerja pasif. Diterjemahkan biasanya dengan berawalan di. Diwajibkan, kaca itu dipecahkan, pakaian itu dicuri. Contoh yang dibuat oleh penulis di kitab ini, nusirat tiflu, anak itu telah ditolong, tapi tidak disebutkan siapa yang menolongnya. Fa'ilnya tidak disebutkan, langsung kepada maf'ul bih. Anak itu telah ditolong. Nusiro, fi'il yang majhul. Kata-kata tiflu, dia sebetulnya atau asalnya dia maf'ul bih. Nah, tapi ketika fa'ilnya ini tidak disebutkan lagi dan fi'ilnya fi'il majhul, maka istilah dari maf'ul bih tadi berubah menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Jadi ketika fa'ilnya tidak disebutkan dan fi'ilnya dalam bentuk majhul, maka maf'ul bih tadi istilahnya naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Ini nanti ada bahasan khususnya ketika kita mempelajari bab marfu'at. Ini hanya sepintas. Yang diharapkan sekarang adalah kita bisa membedakan dan paham apa yang dimaksud dengan fi'il ma'lum dan apa yang dimaksud dengan fi'il majhul. Contoh kedua, kutibat ad-durusu. Pelajaran itu telah ditulis, ya. Pelajaran-pelajaran itu telah ditulis, tapi tidak kita sebutkan lagi siapa yang menulis. Kutibat ad-durusu. Kutibat fi'il yang majhul, ad-durusu sebagai naibul fa'il. Quri'al kitabu, kitab itu telah dibaca. Quri'a, fi'il yang majhul. Bagaimana cara membuat fi'il yang majhul ini? Kita perhatikan lagi fi'il yang maklum. Misalnya kata-kata qoro'a, membaca. Kalau dibaca, quri'a. Contoh lain, menulis, kataba. Kalau ditulis, kutiba. Jadi, cara membuat fi'il yang majhul ini, untuk fi'il madi, didommahkan huruf yang pertama dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Didommahkan huruf yang pertama dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Misalnya, kataba menjadi kutiba. Darosa menjadi durisa. Mana'a menjadi muni'a. Mana'a melarang, muni'a dilarang. Kalau dia fi'il mudhari', cara membuatnya dari fi'il maklum menjadi fi'il majhul, didommahkan huruf yang pertama dan difathahkan huruf sebelum terakhir. Misal, yaktubu menjadi yuktabu, didommahkan huruf pertama, difathahkan sebelum terakhir. Kalau yaktubu sedang menulis, kalau yuktabu sedang ditulis. Yadrusu sedang belajar, yudrosu sedang dipelajari. Yaftahu sedang membuka, yuftahu sedang dibuka. Yansuru sedang menolong, yunsoru sedang ditolong. Itu cara
membuat fi'il yang majhul. Ya, kalau untuk fi'il madhi didommahkan huruf yang pertama, dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Ya, kalau untuk fi'il madhi didommahkan huruf yang pertama, dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Kataba menjadi kutiba, mana'a menjadi muni'a. Kalau untuk fi'il mudhari' didommahkan huruf yang pertama, difathahkan huruf sebelum terakhir. Yaktubu menjadi yuktabu, yansuru menjadi yunsoru, yadribu menjadi yutrobu, dan sebagainya. Itulah bahasan kita pada pertemuan yang ke-6 ini. Bagaimana kita membedakan antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim, kemudian antara fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita tentang bahasa Arab. Yang terpenting adalah sering mengulang, sering memurajaah, dan melihat contoh-contohnya. Misalnya kita baca Al-Quran, oh ini sepertinya fi'ilnya lazim, oh ini fi'ilnya muta'addi, karena kita telah tahu konsepnya dulu. Kalau yang fi'il lazim konsepnya seperti apa, fi'il muta'addi seperti apa, fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Nanti kita ketika melihat Al-Quran misalnya, kita lihat, oh ini fi'il lazim, ini fi'il muta'addi, ini fi'il ma'lum, oh ini fi'ilnya majhul. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.